Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk market cap di sini jelas mengalami penurunan. Untuk Bitcoin dominan juga ada penurunan sekitar 0,1%, dan yang terlihat sangat signifikan adalah penurunan daripada Fear and Greed Index-nya teman-teman ya, yang dimana kemarin itu berada di level 63. Saat ini berada di level 59 teman-teman. Persentase penurunan sebesar 4 poin ya kan. Kalau ini nyampe di bawah level 50 ya pasti dalam kondisi fear teman-teman ya, kurang baik-baik saja kalau kayak gitu ya. Dan di sini untuk Bitcoin sendiri teman-teman ya, saat ini dia mengalami penurunan juga sebesar 1,22%. Ingat ya, kalau kita lihat dari konteks Bitcoin sendiri, di mana sebenarnya dia sudah masuk di dalam zona range support pertamanya ya teman-teman ya, yaitu di level 42-an sampai di level 41.300-an ya. Dia sudah ada di tengah-tengah sini. Nah, next kemungkinan besar teman-teman ketika level tersebut terjebol, maka potensi daripada si Bitcoin sendiri bisa turun sampai di level 37 ribuan teman-teman ya, 37 ribuan, dan terendahnya mungkin bisa sampai di level 35 ribuan teman-teman, seperti itu ya. Ini adalah area-area yang mungkin ya akan tersentuh kembali atau dicoba kembali untuk kinerja daripada Bitcoin kayak gitu teman-teman. Jadi kita lihat nih perkembangannya ya, akankah dia ngejebol ke bawah atau dia akan breakout kembali gitu teman-teman ya. Oke. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin juga terpantau sangat jelas teman-teman ya, kayak XRP, Solana, BNB ini masih dalam kondisi yang cukup baik ya kan. Akan tetapi seperti Cardano, Avalanche, Dogecoin, Tron ya kan, dan Polkadot ini teman-teman ya sedang mengalami koreksi juga ya. Mayoritas di sini didominasi dengan dua warna sih, ada yang masih kuat untuk recover, ada yang udah nggak kuat ya, seperti Shiba Inu ini teman-teman ya. Dia mengalami penurunan juga sebesar 1,67%. Akan tetapi teman-teman ada yang memanfaatkan momentum seperti ini ya. Ini khususnya buat Army Shiba teman-teman ya. Di sini ada yang menarik, manfaatkan momentum seperti ini gitu. Apa Bang? Langsung kita bahas. Nah, jadi dikutip dari YouTube Today teman-teman ya, ada sekitar 9,6 triliun Shiba Inu itu dibeli oleh paus dalam waktu 48 jam atau 2 hari ya teman-teman ya. Nah, di sini 9,6 triliun token Shiba Inu melonjak ke dompet utama dalam 48 jam, memicu intrik tentang masa depan Shiba. Nah, jadi di sini dalam sebuah pengungkapan yang mengejutkan, data dari perusahaan analitik blockchain Intel The Block ya teman-teman ya, telah meluncurkan aliran masuk sebesar 9,6 triliun token Shiba Inu ke dalam dompet pemegang saham besar selama 48 jam terakhir. Oke. Jadi di sini bertentangan dengan arus masuk ini, indikator arus keluar pemegang besar telah menunjukkan tren penurunan. Nah, antara outputnya in dan outnya teman-teman ya, inflow dan outflow ya teman-teman. Di sini lebih didominasi dengan inflow gitu teman-teman, dalam artian lebih banyak yang mendominasi membeli Shiba Inu, dan yang ngejual itu volumenya lebih turun saat ini. Nah, jadi di sini saatnya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya paus ini sedang melakukan akumulasi atau DCI teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat hal ini menyiratkan bahwa arus keluar dari dompet yang cukup besar ini telah menurun, menandakan keputusan kolektif para paus untuk mengkonsolidasikan kepemilikan Shiba mereka ya. Terus, apa yang mendorong para paus ini untuk mengisi portofolio Shiba pada saat ini? Jawabannya mungkin terletak pada grafik harga token Shiba Inu yang telah berosilasi ya di sekitar angka 1. Meskipun terjadi fluktuasi harga, tampaknya berkonsolidasi dalam kisaran ini ya. Menurut saya pribadi teman-teman ya, masih Shiba Inu ini tinggal menunggu momentum daripada Bitcoin aja sebenarnya ya. Kalau Bitcoin ini momentumnya positif seperti kemarin ya kan,
ketika ada informasi tentang Bitcoin spot ya yang terapprove teman-teman, Shiba Inu juga mengalami pumping yang cukup lumayan ya kan. Sebenarnya tinggal menunggu kalau sampai Bitcoin ini bisa menjebol di level 50.000 US dollar teman-teman, mungkin ya kan pergerakan daripada Shiba Inu juga akan mengalami hal yang serupa ya kan. Mungkin kenaikannya akan terlihat sangat mantap jiwa gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah real chart daripada Shiba sebenarnya karena dia sudah masuk di fase yang pertama teman-teman dan tertahan di marking kedua ya. Nah, di sini week low yang dalam artian teman-teman diskon besar-besaran Shiba Inu itu berada di level sini teman-teman, di area 6659. Itu adalah level terbesar yang kemungkinan ya kan, jika level saat ini terjebol kembali ke bawah teman-teman, maka Shiba ada potensi buat menyentuh di level 6659 kembali gitu teman-teman. Makanya kalau kalian ingin DCI saat ini sebenarnya udah oke gitu kita untuk melakukan DCI, cuman ya tetap tebar jaring ya. Yang harus kalian pasang adalah di level ini teman-teman, di 80-an atau di 81-an ya. Kalian open posisi juga di situ dan kalian pasang jaring juga di kisaran 69 sampai di area 66. Nah, itu kalian pasang jaring. Siapa tahu ya kan jaring kalian kena gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat bersama-sama di sini ya, untuk Shiba Inu sendiri saat ini dia dalam fase konsolidasi sebenarnya ya. Kalau kita beli tanda gitu teman-teman ya. Nah, dalam artian seperti ini dia sedang konsolidasi ini teman-teman ya. Dia sedang konsolidasi berada di dalam range ini pergerakannya. Mungkin naik turunnya akan di sini dulu. Ketika ada bad news yang menghantam sektor kripto teman-teman ya, maka di sini Shiba ada potensi gitu ya buat turun kembali. Tapi ketika ada news yang cukup bagus dari sektor kripto ya, yang mengangkat harga daripada Bitcoin dan altcoin teman-teman, di sini kemungkinan besar Shiba juga akan mengalami kenaikan kembali. Sampai mana? Kenaikannya sampai strong high teman-teman, yang dimana di sini mungkin di level kepala 1133 ya kan, bahkan bisa sampai di level sini teman-teman di 11895 sampai kepala 12 itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Shiba Inu sebenarnya panjang kali lebar teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih itu ada range yang mungkin dalam waktu dekat bisa terrealisasi gitu teman-teman. Untuk jangka panjang masih oke sih kalau menurut saya pribadi untuk Shiba Inu, meskipun hanya token meme, tapi meme yang berevolusi dalam artian dia menawarkan sesuatu hal yang mungkin token meme lain nggak bisa tawarkan ya. Seperti itu, meskipun ada satu dua yang menawarkan hal yang serupa, tapi dominasinya masih ke Shiba, seperti blockchain ya kan, layer 2 ya. Blockchain layer 2 daripada Shiba Inu ini cukup oke juga, meskipun beberapa token meme juga ada yang menawarkan hal serupa, tapi tingkat transaksi, tingkat dominasi itu lebih kalah gitu teman-teman dibandingkan Shiba lebih strong gitu teman-teman ya untuk teknologi blockchain. Terus kalau kita berbicara tentang use case-nya, banyak yang diraih oleh Shiba yang belum tentu token meme lain bisa meraihnya gitu teman-teman. Meskipun ada satu dua yang mengikuti, cuman dari segi totalnya lebih banyak daripada Shiba Inu. Seperti alat pembayaran yang notabene ya kalian tahu sendirilah Shiba ini bisa digunakan untuk apa aja gitulah. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi. Tetap disclaimer teman-teman karena kripto itu kejam. Jadi jangan kalian hanya ingin menikmati cuannya tapi kalian nggak memikirkan resikonya. Jangan seperti itu. Tetap keduanya harus kalian pikirkan. Oke, disclaimer dan salam cuan.